Pada tahun 1920-an pemirsa, bahwa di Kresidenan Cirebon itu digegerkan dengan pengakuan seorang laki-laki di mana beliau itu mengaku dirinya sebagai nabi atau sebagai rasul. Selain mengaku sebagai nabi dan rasul, bahwa yang bersangkutan juga pada akhirnya mampu atau sukses mendirikan agama baru, di mana agama baru tersebut akhirnya pada tanggal 6 Oktober 1926 agama tersebut itu disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai agama resmi di Kresidenan Cirebon. Menariknya pemirsa, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi daripada agama baru itu merupakan keturunan daripada Sunan Gunung Jati. Adapun seseorang yang mengaku nabi dan mendirikan agama baru itu, namanya itu adalah Muhammad Rais. Muhammad Rais pemirsa, ayahnya ini bernama Pangeran Ali Basa, kemudian ibunya bernama Nyai Kastewi. Bapaknya ini seorang ningrat dikisahkan pemirsa, sementara ibunya itu adalah rakyat biasa. Akan tetapi pemirsa, perkawinan antara ayah dan ibunya ini dikisahkan itu tidak berjalan baik. Ibu daripada Muhammad Rais ini bertolak ke Kuningan dan pada akhirnya menikah kembali dengan seorang laki-laki begitu. Dan Muhammad Rais ya diasuh oleh ayah tirinya begitu. Nah, singkat cerita pemirsa, bahwa Muhammad Rais ini bahkan dikirim untuk belajar agama, untuk belajar pendidikan dan untuk belajar agama di pesantren gitu. Nah, dikisahkan Muhammad Rais ini mondok di berbagai macam pesantren begitu gonta-ganti, dan pada mulanya ya Muhammad Rais menyukai pelajaran-pelajaran agama. Akan tetapi pemirsa, bahwa seiring waktu berjalan, rupanya Muhammad Rais ini ketika di pesantren ini, beliau itu agak lain. Beliau ini tidak lagi menyukai ilmu-ilmu syariat, beliau malah mempelajari ilmu-ilmu kebatinan gitu, dengan tanpa guru atau tanpa guru yang mengambil gurunya itu di luar pesantren. Sehingga ya lambat laun ajaran-ajaran di pesantren yang beliau pelajari itu terkalahkan dengan ajaran baru yang beliau sukai, yaitu kebatinan itu. Dan dikisahkan pada suatu waktu dari hasil perenungannya, persemediannya, ketika menghayati atau mendalami ajaran kebatinan itu, dikisahkan Muhammad Rais itu nantinya itu mendapatkan ilham atau mendapatkan wahyu lah ya begitu. Nah, singkat cerita pemirsa, bahwa sepulangnya dari pesantren ini kan Muhammad Rais kan pada akhirnya ya kemudian menikah, dan setelah menikah akhirnya Muhammad Rais ini dikisahkan membuat padepokan. Nah, di padepokannya itu pada mulanya Muhammad Rais itu mengajarkan ajaran Islam. Akan tetapi lambat laun rupanya ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Muhammad Rais kepada santri-santrinya di padepokannya itu melenceng dari ajaran Islam. Sebab yang diajarkan Muhammad Rais kepada santri-santrinya itu bukan ajaran Islam, melainkan ajaran Islam yang sudah dicampur dengan ajaran-ajaran Sundawiwitan, kejawen, kebatinan, begitu dicampur-campur oleh Muhammad Rais begitu ajarannya. Sehingga perbuatan Muhammad Rais ini pemirsa membuat kalangan ulama di wilayah itu, di wilayah Muhammad Rais tinggal itu merasa keberatan dengan ajarannya Muhammad Rais. Sehingga ya pada akhirnya terjadi bentrok di antara orang-orang Islam yang merasa agamanya dinodai dengan Muhammad Rais dan santri-santrinya. Namun tetap saja pemirsa bahwa Muhammad Rais pada waktu itu memang pengikutnya kian hari itu kian banyak, karena Muhammad Rais ini dikisahkan selain juga pintar dalam mengobati orang-orang yang kesurupan, sakti lah ya begitu. Muhammad Rais ini dikisahkan sebagai orang yang ahli dalam manajemen keuangan, ahli dalam pertanian, sehingga Muhammad Rais ini mampu mensejahterakan santri-santrinya. Jadi santri-santrinya yang belajar di padepokannya itu
dan wilayah sekitar masyarakatnya itu disejahterakan oleh Madrais dengan cara melakukan bisnis pertanian, pengelolaan pertanian yang diajarkan oleh Madrais, sehingga Madrais ini disukai oleh masyarakat sekitarnya gitu. Singkat cerita pemirsa, bahwa Madrais dan pengikutnya ini terus bersitegang dengan orang-orang Islam itu. Orang-orang Islam itu mengendaki agar Madrais itu tobat, dan pada akhirnya pemirsa, bahwa nantinya Madrais ini yang murtad dari Islam, dan beliau bahkan dalam ajaran-ajarannya itu mengaku sebagai nabi begitu. Bahkan ada syahadatnya itu beda sendiri. Ada syahadatnya Madrais dan ajaran-ajaran di dalamnya juga beda. Tapi intinya pada akhirnya Madrais itu atau Muhammad Rais itu mengajukan pendirian agama baru begitu kepada Bupati Kuningan, di mana nantinya Bupati Kuningan pada waktu itu ya merekomendasikan atau mengajukan pengajuan tersebut disampaikan kepada Residen Cirebon. Dan pada akhirnya pemirsa, pada 6 Oktober 1926 agama yang didirikan oleh Madrais itu disahkan atau sah berdiri di wilayah Keresidenan Cirebon oleh Belanda. Jadi pada saat itu ya agama yang didirikan oleh Madrais itu resmi. Adapun agama yang didirikan oleh Muhammad Rais itu namanya itu pemirsa agama Jawa Sunda. Nah, agama Jawa Sunda ini sekarang dikenal atau disingkat menjadi ADS atau agama Jawa Sunda, di mana nabinya atau pendiri pertamanya itu adalah Muhammad Rais, dan nama gelarnya itu Muhammad Rais Pangeran Sadewa Adibasa Kusuma Wijayaningrat.